Halo, jumpa lagi dengan Yudi dalam Vinyl Club Parking Lot episode nomor 182. Apa kabar teman semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Mohon maaf agak vakum cukup lama, kurang lebih 5 bulan, karena ada suatu keperluan yang tidak bisa saya tinggalkan. Dan yang penting kenapa saya vakum? Karena saya ingin memutihkan rambut saya terlebih dahulu. Si rambut putih. Baiklah, di episode nomor 182 ini kembali saya akan mengupas koleksi vinil atau koleksi piringan hitam kepunyaan saya. Kali ini saya ingin menampilkan sebuah grup band yang cukup ngetop pada tahun 80-an. Masa remaja saya, masa SMA saya dari tahun 1980 sampai dengan 1983. Sebuah grup band yang terdiri dari 5 cowok ganteng. Sebuah grup band idola anak-anak muda tahun 80-an. Sebuah grup band yang dibentuk di kota Birmingham di Inggris. Yang pada waktu itu band ini bahkan sempat disebut sebagai The New Beatles. Kenapa band ini ngetop sekali pada tahun 80-an? Bahkan Faris RM sendiri, seorang komposer dan penyanyi kondang pada tahun 80-an, sempat ikut-ikutan menjadi Durenis. Karena sempat membawakan lagu dari Duran Duran apabila pentas di atas panggung. Nah, tidak lain dan tidak bukan, band ini namanya adalah Duran Duran atau Duren Duren, Duda Keren. Para fans dari Duran Duran pada waktu itu disebut sebagai The Durenis atau para penggemar dari Duren Duren. Nah, sebelum saya lebih jauh mengupas tentang koleksi Duran Duran, saya akan minum kopinya terlebih dahulu. Seperti biasa yang saya minum adalah kopi hitam. Kopi hitam, kopi pahit. Kopi tubruk, Sidikalang, Robusta. Kesukaan saya, bukan sponsor. Tentu saja saya bukan FOMO atau ikut-ikutan belakangan ini suka dengan Duran Duran, karena saya mengalami sendiri pada saat masa muda saya. Sekarang udah om-om. Karena saya mengalami benar-benar masa keemasan dari grup band ini, yaitu sekitar awal tahun 80-an. Masa SMA saya, masa remaja saya yang tentunya sangat berkesan. Untuk membuktikan saya bukan FOMO penggemar Duran Duran, saya akan menunjukkan kaset-kaset yang saya beli pada saat itu. Yang ini album Rio saya beli pada tahun 82, dan ini album Seven and the Rich Tiger saya beli pada tahun 1984. Nah, kembali lagi soal Duran Duran. Ada sedikit cerita tentang Duran Duran pada saat masa muda saya, karena pada waktu itu, pada saat SMA, saya ke sekolah naik sepeda motor Honda C70 si pitung warna merah. Nah, pada waktu itu karena saya saking tergila-gilanya dengan Duran Duran, saya sampai membuat stiker yang ada tulisannya Duran Duran dan saya tempelkan di motor saya tersebut. Sampai teman saya ada yang heran, opo sih Duran Duran kui? Rupanya mereka katrok. Belum tahu Duran Duran pada waktu itu. Nah, saya sudah memulai menyukai musik dari Duran Duran pada tahun 82. Oh ya, saya juga ada sedikit cerita pengalaman yang tidak terlupakan dan benar-benar terjadi pada saat Duran Duran konser di Jakarta Convention Center pada bulan April tahun 1994. Nggak tahu apakah di antara teman-teman sempat menonton juga konser dari Duran Duran pada tahun 1994 tersebut. Saya ada sedikit cerita, saya mempunyai pengalaman yang sangat konyol sekali. Karena pada saat bubar acara konser tersebut, pada saat saya berjalan keluar dari gedung Jakarta Convention Center, di pintu keluar exit dari gedung tersebut, saya kecopetan. Saya ingat persis, tiba-tiba seret, ada yang mengambil dompet saya di kantong belakang sebelah kanan. Dan saat saya menengok ke belakang, wah, di situ sudah kemruyuk sehingga saya tidak bisa
serta-merta menunjuk mana copetnya. Tapi ada satu hal yang membuat saya agak tertawa geli karena sebelumnya saya memang sudah waspada karena dompet saya tersebut sudah saya keluarkan isinya seperti KTP, SIM, STNK, kartu kredit, semuanya sudah saya keluarkan. Dan hanya uang sebesar 20.000 yang saya taruh di dalam dompet tersebut. Dalam hati kecil saya, rasain copetnya kecilik. Cuma dapat uang 20.000 dan dompetnya pun juga dompet sudah kumal. Nah, kembali ke soal koleksi vinil Duran Duran kepunyaan saya hanya ingin menampilkan koleksi-koleksi dari Duran Duran, album-album essentials dari Duran Duran, di mana formasinya masih keren dan paten, dan lagunya masih melegenda hingga kini. Meskipun band ini dibentuk pada tahun 1978 di Birmingham, Inggris, Duran Duran setelah bongkar pasang formasi pertamanya, maka band ini pada tahun 1981 menelurkan album pertamanya, yaitu sebuah album yang judulnya self-titled Duran Duran seperti ini. Nah, album kepunyaan saya ini covernya mungkin agak berbeda dengan album pertama Duran Duran versi lain, karena memang ini ada beberapa versi album pertama dari Duran Duran. Di dalam album self-titled Duran Duran ini ada beberapa buah lagu yang sangat ngetop banget, seperti lagu yang berjudul Girls on Film, kemudian Is There Anyone Out There, kemudian Is There Something I Should Know, dan beberapa buah lagu lainnya. Di dalam album pertama ini, Duran Duran digawangi 5 cowok ganteng, yaitu Simon Le Bon pada vocals, kemudian Nick Rhodes pada keyboard, kemudian John Taylor pada bass, kemudian Andy Taylor pada gitar, dan Roger Taylor pada drums. Kebetulan namanya persis sama dengan drummer dari Queen, Roger Taylor, tapi beda orang, namun sama-sama gantengnya. Tidak heran kemudian Duran Duran menjadi idola remaja tahun 80-an. Karena Duran Duran membawa trendsetter fashion baik dari tata rambutnya maupun pakaiannya. Banyak ditiru oleh para remaja pada waktu itu dengan ciri khas KGB, rambut kelompok gondrong belakang, dan baju dengan blazer dengan dilipat lengannya, dan celana gombrong. Nah, di dalam cover ini akan saya tunjukkan. Di sebelah kiri adalah Roger Taylor, pemain drumnya. Kemudian di sebelah kanannya adalah Nick Rhodes, pemain keyboardnya. Kemudian yang di tengah adalah Simon Le Bon. Kemudian sebelah kanan Simon Le Bon adalah gitarisnya Andy Taylor. Dan kemudian di paling kanan sendiri adalah pemain bassnya John Taylor. Nah, mereka berlima betul-betul fenomenal. Baiklah, akan saya keluarkan biar teman-teman nggak penasaran. Ini dia album pertama dari Duran Duran, produksi dari label Capitol Records. Nah, album pertama dari Duran Duran ini wajib untuk dikoleksi karena lagu-lagunya keren-keren banget. Kesuksesan Duran Duran pada tahun 1981 kemudian dilanjut pada tahun 1982, di mana Duran Duran menerbitkan album keduanya yang sangat meledak karena banyak sekali lagunya yang menjadi top hits. Di dalam album keduanya ini, Duran Duran makin intens mengusung irama musik New Wave, di mana sangat kental sekali permainan keyboard dari Nick Rhodes yang sangat kreatif pada saat itu dengan melodi-melodi yang sangat ikonik dan nada-nada suara yang menjadi warna dari Duran Duran. Album kedua yang dirilis pada tahun 1982 tersebut adalah album yang berjudul Ini Dia Rio. Sebagaimana poster yang ada di belakang saya itu pun adalah gambar dari
cover album kedua dari Duran Duran yang berjudul Rio. Dan album ini, seperti saya bilang tadi, meledak di pasaran karena banyak sekali hits-hits yang ada di dalam album Rio ini. Seperti lagu Hungry Like the Wolf, kemudian lagu The New Religions, kemudian lagu yang berjudul Rio itu sendiri, kemudian ada lagu yang cukup syahdu, lagu yang cukup sendu, yaitu lagu yang berjudul Save a Prayer. Baiklah, akan saya keluarkan isi dari album kedua dari Duran Duran ini, biar teman-teman nggak penasaran. Ini dia album Rio dari Duran Duran yang sangat fenomenal dan meledak di pasaran. Dan di dalam album ini pun ada sleeve-nya, gambar dari ini dia Duran Duran, dan ini syair-syair lagu yang ada di dalam album Rio. Nah, album kedua ini menurut saya sangat wajib untuk dikoleksi. Sebuah album dari Duran Duran yang layak mendapat bintang 5. Sampai sekarang apabila saya mendengar album kedua dari Duran Duran yang berjudul Rio ini, memori saya langsung melayang ke masa SMA. Jadi awet muda lagi. Nah, kemudian pada tahun 1983, Duran Duran menelurkan album ketiganya, yaitu album yang berjudul Seven and the Rich Tiger seperti ini. Dimana di dalam album ini ada beberapa buah lagu hitsnya, adalah lagu yang berjudul The Reflex, kemudian lagu yang berjudul New Moon Monday, kemudian ada lagu yang berjudul Union of the Snake. Album ketiga ini nampaknya tidak sesukses album kedua dan album pertama dari Duran Duran menurut saya. Tapi bagaimanapun, album ketiga dari Duran Duran ini tetap wajib untuk dikoleksi. Baiklah, akan saya keluarkan isinya biar teman-teman juga nggak penasaran. Ini dia album ketiga Duran Duran, Seven and the Rich Tiger, di mana covernya adalah mereka berlima dengan pakaian yang sangat neces banget, alias rapi banget, khas fashion dari Duran Duran. Dan di dalam inner sleeve-nya ada leaflet seperti ini. Dan ini adalah lirik-lirik lagu yang ada di dalam album ketiga dari Duran Duran. Sayangnya, Duran Duran setelah album ketiga mengalami masa vakum sejenak, atau masa hibernasi, atau masa hiatus. Seperti saya, sempat vakum sejenak. Nah, Duran Duran pada waktu itu, sekitar tahun 84 dan 85, beberapa personelnya mendirikan kelompok musik sendiri. Di antaranya adalah gitarisnya Andy Taylor dan pemain bassnya John Taylor bersama dengan Robert Palmer membentuk band yang bernama The Power Stations yang mempunyai top hits yang berjudul Some Like It Hot dan Get It On Bang a Gong. Nanti suatu saat saya akan membahas band Power Station ini. Dan kemudian rekan-rekannya yang lain seperti Nick Rhodes, Simon Le Bon, dan Roger Taylor membentuk grup tandingannya yang bernama Arcadia dengan lagu hitsnya Election Day. Nah, The Power Station dan Arcadia ini seolah-olah menunjukkan bahwa para personel Duran Duran bisa tetap berkarya walaupun tidak berlima. Dan akibatnya ini berlanjut di album keempat dari Duran Duran yang dirilis pada tahun 1986 setelah pecah menjadi The Power Station dan Arcadia. Duran Duran kembali reuni lagi, akan tetapi cuma 3 orang yang bergabung, yaitu Simon Le Bon, Nick Rhodes, dan John Taylor, yang menawarkan album keempat yang dirilis pada tahun 1986 berjudul Notorious. Dan di dalam album keempat dari Duran Duran ini, album Notorious tersebut mempunyai mega hits yang berjudul Notorious, sebuah lagu yang berirama funky. Nah, lagu Notorious inilah
yang sering dibawakan oleh Faris RM apabila pentas di panggung pada tahun 86, tahun 87 di beberapa kota di Indonesia. Dan gaya rambut Faris RM pada waktu itu pun KGB atau kelompok gondrong belakang. Dan pada waktu itu di pentas, kalau tak salah ingat, Faris RM bersama band yang bernama Super Digi. Dan salah satu personelnya kalau tak salah juga adalah Eet Syahrani. Baiklah, akan saya keluarkan isi album keempat dari Duran Duran yang berjudul Notorious yang sangat ngetop banget. Ini dia. Seperti ini, inner sleeve-nya gambarnya. Dan ini ada judul-judul lagu dan kredit title dari album tersebut. Dan ini adalah vinyl dari album Notorious dari Duran Duran yang tentunya wajib untuk dikoleksi juga. Kemudian setelah tahun 86, Duran Duran mengalami pasang surut dan tahun 90-an, tahun 2000-an sempat menelurkan beberapa buah album lagi. Tapi buat saya pribadi, 4 album yang saya tunjukkan tadi adalah 4 album essentials dari Duran Duran yang wajib untuk dikoleksi. Karena menurut saya lagu-lagu Duran Duran setelah 4 album tersebut lagunya cenderung menyek-menyek. Beats dan ritmenya tidak seenak album-album pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tentu saja di luar keempat album studio tadi, Duran Duran juga sempat mengeluarkan beberapa buah album live show-nya seperti Arena. Duran Duran juga mengeluarkan beberapa single. Saya sempat memiliki beberapa, tapi yang saya bahas adalah 4 buah album Duran Duran yang menjadi landmark atau icon dari Duran Duran. Ini beberapa single yang saya miliki dari Duran Duran. Ini dia, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi sedikit cerita mengenai Duran Duran. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu, salam sehat, dan peace.